Muqaddimah untuk majelis kedua pada malam hari ini. Dan 3 hadis ini merupakan PR atau tugas bagi kita masing-masing untuk ditegakkan di tempat masing-masing. Yang pertama adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Rasul mengatakan, Rasul rapatkanlah oleh kalian as-sufufa, sof-sof kalian, maksudnya dalam salat. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan itu yaqumu, berdiri fil khalal, di dalam sela-sela antara sof. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadisnya Anas bin Malik dan hadisnya sahih. Jadi salat jamaah itu dihadiri setan. Apabila kita merapat, maka setannya tidak punya tempat. Tapi kalau kita tidak merapat, maka setannya punya tempat ikut berdiri bersama kita. Nah, kapan setan itu bersama kita? Itu kalau kita tidak rasus sufuf, kalau tidak merapatkan sof. Nah, yang dimaksud merapatkan sof itu adalah pundak itu menempel dengan pundak, kaki menempel dengan kaki. Artinya, kalau hanya kaki saja yang menempel, pundaknya tidak menempel, nah ini setan masih bisa berdiri situ. Atau sebaliknya, pundak sudah menempel, tapi kakinya tidak menempel. Nah, setan berdiri di tengah-tengah situ. Karena itu disebut sebagai al-khalal, yaitu apa? Sela-sela antara sof. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang semisal itu, maka beliau mengatakan, la tadaru, janganlah kalian itu membiarkan furujatin, ada beberapa celah li syaitan, untuk setan. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis ini derajatnya juga sahih. Artinya kalau ada celah itu sama dengan kita sudah mempersilahkan setan, monggo silahkan masuk sholat bersama saya. Gitu. Nah ini perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga mereka paham kalau ada orang yang menempel ke kakinya mereka, nah itu adalah apa? Ada dasarnya dan ada dalilnya dan ada perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena masih saya dapatkan juga sampai sekarang, ya, ditempelin semakin menjauh, tempelin lagi jauh lagi, terus seperti itu. Dan itu juga tidak di masa kita saja, di masa para ulama-ulama zaman kuno dulu juga sudah ada. Karena apa? Kebodohan, karena tidak mengetahui hadis ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis tentang 8 rakaat yang kalau kita lakukan setiap hari, maka kita akan mendapatkan rumah di dalam jannah. 8 rakaat itu apa saja? Nabi mengatakan, man sholat duha, barang siapa yang sholat duha, arba'an, 4 rakaat, wa qablal ula, dan sebelum sholat duhur, arba'an, 4 rakaat lagi, bunyalahu, pasti dibangun bagi dia, baitun fil jannah, 1 rumah di dalam jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani, derajatnya hasan. Jadi untuk membangun rumah di dalam jannah itu gampang, Pak. Nggak usah banyak biaya, dan nggak usah lama-lama. Kalau bangun rumah di dunia sulit, ya. Perlu duit banyak dan prosesnya lama, perlu manggil tukang dan sebagainya. Tapi kalau membuat rumah di dalam jannah gampang, ya. 8 rakaat, 4 sholat duha, 4 lagi sholat sunnah sebelum zuhur. Udah itu aja, dapat 1 rumah. Besok lagi kita begitu lagi, ada 1 rumah lagi. Besok kita gitu lagi, 1 rumah lagi. Kalau seumur hidup begitu terus gimana? Ya rumahnya banyak di dalam jannah. Tinggal nanti kalau sudah mendapatkan rumah kita, kalau rumahnya kosong tinggal minta. Ya Allah, ini belum ada isi istrinya, tolong diisi istri, ya. Pasti dikasih. 8 rakaat insya Allah nggak berat, Pak. Insya Allah nggak berat. Karena 4 tambah 4. Istiqomahnya yang berat. Ya, kalau nggak bisa istiqomah ya sesempatnya. Artinya ini memang tidak harus istiqomah. Artinya kalau kita melakukan 1 kali ya dapat rumah 1. Melakukan 2 kali dapat rumah 2. Kan gitu. Mungkin kadang-kadang kita terlalu sibuk ya sehingga kalau duha bisa 4, tapi kalau sebelum duhur nggak bisa 4, hanya bisa 2. Ya udah, nanti di hari yang lain saja, pas kira-kira longgar. Tapi saya kira yang longgar-longgar banyak juga ya. Saya juga termasuk yang longgar sehingga bisa melaksanakan hadis ini. Nggih, monggo. Monggo. Waalaikumsalam. Oh ya, 4 ini ada 3 cara. Tapi yang paling baik caranya adalah 2 salam, 2 salam. Iya. Iya. Iya.
Nggih, ada juga. Iya, dua-dua. Tapi saya katakan tadi ada 3 cara. Cara yang pertama 2 salam, 2 salam. Cara yang kedua langsung 4 dengan 1 tahiyat. Boleh. Iya. Enggak apa-apa, iya. Iya. Jadi salat sunnah yang 4 rakaat itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Cara pertama 2 salam, 2 salam. Cara kedua langsung 4 rakaat, salam sekali, tahiyat juga 1 kali. Cara yang ketiga salamnya 1 kali tapi tahiyatnya 2 kali. Okay. Ya, sebelum asar 4 lagi juga boleh. Okay. Waalaikumsalam. Sebelum asar itu hadisnya hadis yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rahimallah, mudah-mudahan Allah itu merahmati imra'an, seseorang yang shalla qablal asri arba'an. Oh, enggak ada hadisnya. Kita ketik dengan hadis yang lain lagi. Rahimallah, semoga Allah merahmati imra'an, seseorang yang shalla, dia itu melakukan salat qablal asri, sebelum salat asar, arba'an 4 rakaat. Ini derajatnya hasan, berarti bisa dijadikan dalil juga. Jadi fadilahnya beda ya. Kalau sebelum zuhur dan duha tadi itu dapat rumah. Dan kalau sebelum asar ini fadilahnya dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hadis yang ketiga yang ingin saya sampaikan di sini juga, yang berkaitan dengan sholat maghrib kita tadi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatun, sebuah sholat, fi ithri sholatin, setelah sholat yang lain, la laghwa bainahuma, tidak ada sia-sia antara keduanya. Kitabun fi illiyin, itu dicatat oleh Allah di dalam illiyin. Ini riwayat Abu Dawud dan derajatnya hasan. Nah, sehingga paling bagus kalau kita sudah selesai sholat maghrib, itu setelah zikir jangan ngobrol. Karena khawatir kalau ngobrol itu ada sia-sia di dalam obrolan kita. Tapi hendaklah langsung sholat sunnah. Nah, itu supaya kitabun fi illiyin, dicatat oleh Allah di dalam illiyin. Ya. Illiyin itu adalah tempat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tempat pencatatan amal-amal orang-orang yang baik. Baik. Saya kira 3 hadis ini yang ingin saya sampaikan. Kemudian setelahnya kalau ada tanya jawab, monggo dipersilahkan seperti biasanya. Monggo, ya, bebas. Apa? Sebelum maghrib juga ada 2 rakaat. Setiap sholat wajib itu sebelumnya boleh sholat 2 rakaat. Sebelum maghrib juga boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib." Diulang 3 kali ya. Salatlah kalian itu sebelum maghrib 2 rakaat. Salatlah kalian itu sebelum maghrib 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain diulang 3 kali, tapi kalau di sini 2 kali. Itu liman sya'a, bagi siapapun yang mau. Artinya yang enggak mau juga enggak apa-apa. Jadi enggak wajib, tapi sunnah. Beliau juga mengatakan baina kulli adzanaini, antara setiap 2 adzan, maksudnya antara adzan dan qamat, itu salatun, ada salat sunnah, liman sya'a, bagi yang mau. Yang enggak mau juga boleh. Ya, artinya apa? Tidak wajib. Ini hadis muttafaqun alaih. Derajatnya adalah sahih pada peringkat paling tinggi. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, monggo. Pada saat sunat, ya, itu kebetulan ada trotoar. Iya. Nah, itu geser tidak. Oke. Pertanyaan berikutnya? Oke, kedua. Ya. Terus pada sholat, Iya. sofnya itu kebetulan ada yang atas. Oke. Otomatis kan bawah. Iya. Itu apa geser apa tetap yang sebelahnya? Oh ya, baik. Jadi sama-sama Pak ya, bergerak. Kalau yang pertama tadi bergeraknya ya, karena apa? Keterojohan. Ya. Kemudian yang kedua karena kosong. Baik. Berikutnya. Oke. Qomat. Oh ya, niat salat sunnah. Baik. Kemudian berikutnya. Oke, nanti jawabannya belum ya. Ini baru ditulis dulu. Iya, gimana? Oh ya, gamis, jubah, peci. Oke, ada lagi? Oke, mau bawa? Iya.
Oh ya. Iya. Oke. Iya. Baik. Oke. Iya. Berikutnya, ya, yang belakang. Oke. Belakang dulu ya. Betul. Gimana maksudnya? Sujud? Iya. Dua kali maksudnya? Oh, nempel ke bawah dulu, baru nempel lagi. Ya, berarti teknisnya ya. Baik. Berikutnya lagi. Oke. Oh ya. Ya, pemilu. Baik, berikutnya. Monggo, Pak. Iya. Ini apakah boleh? Iya. Oh ya. Kemudian apakah ada sudah orang yang katakan masih jadi hamil? Artinya mereka dinikahkan setelah lahir anaknya atau langsung seandainya mendapatkan langsung pas hamil. Iya. Oh ya. Oh, ya. Berarti kan sama dengan pertanyaan pertama, Pak. Dengan zina dinikahkan tadi kan sama saja. Nah, artinya oh ya, masa idahnya. Baik. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pertama, bergerak di dalam salat. Yang pertama adalah sebabnya karena keterocohan atau mungkin bukan keterocohan, tapi kena tetesan tai cicak ya, misalnya ya. Atau yang lain-lainnya lah. Kemudian sebab yang kedua adalah karena soft ada yang longgar sehingga kita apakah maju atau kita apakah bergeser untuk menutup soft itu. Jawabannya adalah semuanya itu boleh. Jadi bergerak di dalam sholat, para ulama mengatakan kalau geraknya sedikit dan itu diperlukan maka boleh. Tapi kalau geraknya banyak maka ulama sepakat membatalkan sholat. Misalnya ada maling, ya. Nah, kita tangkap maling itu, ya. Kemudian kita ringkus, kita pukuli. Mukuli maling itu kira-kira banyak atau sedikit, Pak? Nah, itu sholatnya batal. Sehingga kalau sudah nangkap maling, sudah kecekel ya, malingnya sudah dibui gitu, masukkan kamar. Nah, habis itu sholatnya harus diulang dari awal. Baik. Tapi kalau gerakannya sedikit, maka tidak membatalkan sholat kita dan diperbolehkan apabila memang gerakan itu diperlukan. Ya. Nah, ketetesan air ini kan juga madarat bagi kita, ya, supaya nggak ketetesan, ya bergerak nggak ada masalah. Adapun bergeser untuk menutup soft, ini hukumnya adalah wajib. Tidak boleh kita biarkan soft itu kemudian kosong dan longgar. Kita wajib hukumnya untuk menutup itu. Apa dalilnya wajib? Mari kita baca hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man wasala soffan wasalahullah. Man barang siapa yang wasala menyambung soffan suatu soff wasalahullah, maka Allah akan menyambung rahmat terhadapnya. Wa man qata'a soffan, siapa yang memotong suatu soff, qata'ahullah, Allah juga akan memotongnya. Nah, kalau ada soff yang kosong, kemudian kita tidak menyambung atau tidak bergeser, ini berarti sama dengan kita ingin diputus oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ini menunjukkan apa? Ancaman. Berarti ini adalah perkara yang wajib. Sehingga kalau ada soft yang di depan kosong, ya kita wajib maju. Ada yang di samping yang kosong, kita wajib bergeser dan seterusnya. Dan kemudian niat di dalam sholat sunnah. Jadi niatnya apa di dalam sholat sunnah itu? Misalnya sebelum zuhur kita sholat ya, 2 rakaat, sebelum asar sholat 4 rakaat, antara 2 adzan sholat 2 rakaat. Niatnya apa? Kita tidak usah menentukan niat, tidak ada apa-apa. Yang penting kita niat sholat sunnah. Adapun niatnya secara terperinci itu tidak harus. Misalnya ini saya niatnya adalah sholat tahiyatul masjid, bukan yang lainnya, itu nggak harus. Pokoknya kita niat sholat sunnah itu sudah Allah sudah paham, sehingga tidak perlu panjang-panjang niatnya itu. Dalam hati kita, saya niatkan saya sholat sunnah, udah beres. Tapi kalau dari sisi ilmu fikih, maka memang para ulama mempunyai nama-nama. Jadi nama-nama ini memang bukan dari Nabi ya. Nama-nama adalah dari para ulama fikih. Ada yang namanya sholat tahiyatul masjid, ada yang namanya sholat rawatib.
Itu boleh juga kita meniatkannya, tapi tidak wajib dan tidak harus seperti itu. Asalkan kita sudah niat sholat dan sholatnya adalah sunnah atau wajib sudah kita niatkan, itu sudah cukup. Tapi kalau sholat wajib memang harus diniatkan secara jelas. Itu wajibnya wajib yang apa? Zuhur atau asar? Nggak boleh orang pokoknya saya sholat, nggak bisa kayak gitu. Harus jelas ini sholat apa. Karena nama-nama ini semuanya langsung dari Allah, dari Nabi SAW. Sholat zuhur, asar, maghrib ini semuanya dari Allah dan dari Nabi nama-nama itu. Tapi kalau sholat sunnah, tahiyatul masjid, syukrul wudhu itu Nabi nggak pernah ngasih nama kayak begitu. Itu nama-nama dari para ulama saja. Sehingga tidak perlu kita jelas-jelaskan di dalam niat kita. Pokoknya asalkan sholat sunnah sudah mencukupi. Nah sebelum maghrib tadi sholatnya niatnya apa? Sudah sunnah gitu aja. Atau kalau masuk masjid berarti tahiyatul masjid. Kalau sebelum sholat berarti niatnya adalah rawatib. Apakah ada fadilahnya gamis? Dulu sudah pernah saya sampaikan bahwasanya ahabbut thiyab, baju yang paling disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah al-hibarah, baju hibarah. Ini baju buatan Yaman. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ahabbut thiyab ilaihi, baju yang paling dicintai Nabi adalah al-qamis, adalah gamis. Gamis itu apa? Orang Arab itu punya dua baju, Pak. Baju yang pertama disebut thawbun, baju yang kedua disebut qamisun. Thawbun itu adalah baju yang belum diukur berdasarkan bentuk tubuh manusia, tapi hanya satu helai kain. Kemudian dilipatkan pada badan, seperti bajunya orang umrah itu ya, itu namanya thawbun. Atau seperti sarung. Sarung itu kan nggak bentuk, cuma bundar saja, itu namanya thawbun. Tapi kalau sudah dibentuk dengan seperti tubuh kita, jadi ada gamis, ada celana, ada hem pendek, ada lengan panjang, itu semuanya adalah al-qamis. Nah sekarang kita melihat qamisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana? Qamisnya Nabi itu adalah yang panjang seperti yang saya pakai ini. Nah sehingga kalau orang menggunakan gamis yang panjang seperti ini dengan niatan karena Nabi juga begitu, maka insya Allah ada pahalanya. Tapi kalau antum memakai baju koko ini saja, ini sudah dianggap sebagai qamis. Tidak harus panjang seperti saya. Jadi pendek itu namanya sudah qamis itu. Itulah baju yang paling dicintai oleh Nabi. Kenapa paling dicintai oleh Nabi? Karena lebih menjaga Allah. Kalau baju itu hanya sehelai kain, nah ini ditarik sudah jadi telanjang, ya kan? Nah, supaya tidak seperti itu, maka Nabi lebih suka yang sudah terukur, gitu. Itu namanya al-qamis. Adapun peci, maka saya belum pernah mendapatkan fadilahnya peci. Hanya saja ada hadis-hadis yang menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai peci. Salah satunya adalah ini. Karena adalah Nabi itu yalbas biasanya memakai qalansuwatan baydha, peci yang berwarna putih. Ada yang pakai warna peci putih, Pak ya? Ada hadisnya. Kalau peci seperti saya, ini kan putih nih. Nah, ini hadisnya ini qalansuwat baydha. Riwayat Tabarani tapi derajatnya dhaif. Sehingga kita tidak bisa memastikan apakah betul Nabi itu suka memakai peci putih atau tidak bisa memastikan karena hadisnya dhaif. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nah hanya saja memakai peci pada saat sholat itu para ulama-ulama kita menghasungkan dengan sangat. Sehingga sebagian ulama itu marah ketika ada orang sholat tanpa peci. Kalau zaman sekarang orang sholat tanpa peci dibiarin. Tapi kalau zaman dulu dimarahi. Ibnu Umar salah satunya punya budak namanya Nafi'. Nafi' sholat tanpa peci. Setelah salam selesai panggil sini. Kamu kan sudah saya kasih peci. Kenapa sekarang nggak dipakai? Maka dia minta maaf ya, saya nggak pakai peci. Terus dikatakan oleh Ibnu Umar, kalau kamu hadir ke suatu acara, pakai peci nggak? Pakai peci. Nah, hadir sama Allah juga pakai peci. Artinya kalau hadir di dalam suatu acara manusia, itu kita berhias, maka adalah kita pada saat sholat juga berhias. Nah, salah satu berhiasnya orang muslim itu adalah memakai qalansuwah, pakai peci. Sehingga peci ini, meskipun tidak ada dalilnya, menunjukkan fadilahnya peci, akan tapi karena itu merupakan kebiasaan para ulama-ulama salaf kita, sebaiknya kita juga melakukannya. Jadi menyerupai orang-orang baik itu adalah kebaikan. Menyerupai orang-orang jelek adalah apa? Kejelekan. Karena itu Nabi melarang kita menyerupai orang-orang kafir, karena itu adalah kejelekan. Dan kemudian, dia monggo. Iya. Padahal saya itu dulu ya begitu. Udah takiyatul masjid terus. Iya. Nah, setelah saya mendengar itu. Iya. Setelah saya mendengar kok dia juga dari Ustaz kok
Katanya tidak ada sholat tahiyatul masjid itu. Jadi kalau datang itu kok sholat datang tak ada dulu ya. Itu bukan sholat tahiyatul masjid tapi apa sholat tobat, apa sholat apa pokoknya bukan tahiyatul masjid. Karena tidak ada. Nah setelah saya mendengar itu, saya pun takut tidak pernah niat tahiyatul masjid, pokoknya sholat tobat kalau saya. Nah setelah tadi itu bilang ada sholat tahiyatul masjid itu saya bingung lagi. Jadi sebenarnya ada atau enggak gitu ya? Iya, yang itu di mana bukan? Saya ditanya anak saya. Anak saya juga begitu, seperti saya mengatakan kalau kalau mendengar dari saya, dia terus berhenti. Dan saya takut nanti juga salah minta itu. Ini dalilnya. Iya, betul. Nabi mengatakan idza dakhala apabila masuk ahadukum salah satu dari kalian al-masjid ke masjid fala yajlis, maka jangan duduk hatta yusalli raka'atan, sampai salat 2 rakaat. Ini dalil salat tahiyatul masjid. Tapi nama tahiyatul masjid memang bukan dari Nabi. Nama itu dari para ulama untuk memudahkan gitu. Ini salatnya apa? Oh, ini tahiyatul masjid. Kenapa disebut tahiyatul masjid? Karena menghormati masjid. Jangan langsung duduk tapi salat dulu ya. Sebagaimana kalau kita masuk ke rumah orang lain itu jangan langsung duduk, salaman dulu. Karena apa nih? Salaman, nah, baru duduk di kursinya. Ya, kalau sudah dipersilahkan. Sebagaimana kita menghormati orang yang punya rumah, maka juga kita menghormati masjid yang kita masuki. Nah, menghormati masjid itu caranya adalah sholat 2 rakaat. Jelas oke? Jadi ada dalilnya. Sholat taubat juga boleh, sholat tahiyatul masjid juga boleh. Karena niat seperti yang saya katakan tadi, tidak harus ditentukan secara jelas-jelas, itu enggak harus. Yang penting sholat sunnah udah beres cukup. Allah tahu terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian berikutnya pertanyaan tentang sholat sunnah. Sholat sunnah itu sebenarnya boleh kita niatkan secara rangkap. Misalnya, saya setelah wudhu, kan berarti sholatnya apa? Syukur wudhu. Tapi setelah wudhu itu saya masuk ke masjid. Nah berarti saya langsung meniatkan juga sebagai tahiyatul masjid. Karena itu adalah sebelum sholat duhur, maka saya niatkan sekaligus sholat sunnah sebelum duhur. Enggak apa-apa. Jadi 2 rakaat, niatnya 3. Niatnya adalah saya karena sudah wudhu ya, syukur wudhu. Ya. Karena masuk masjid ya, tahiyatul masjid. Karena sebelum duhur ya, rawatib duhur. Ya. Atau satu-satu juga boleh. Saya tak sholat 2 rakaat dulu. Niatnya apa? Tahiyatul masjid. Setelah selesai, saya tak niat lagi. Ya. Apa? Syukur wudhu. Ya. Boleh saja. Ya. Ya. Ya lebih baik menurut saya, wallahu a'lam bishawab, lebih baik satu sholat banyak niat. Nanti kalau mau sholat lagi, banyak niat lagi. Ya. Sholat lagi, banyak niat lagi. Nah, niatnya kan lebih banyak, maka pahalanya lebih gede. Kalau menggabungkan antar niat itu, para ulama mengatakan diperbolehkan untuk sholat-sholat sunnah yang memang tidak berdiri sendiri. Tapi kalau sholat yang berdiri sendiri, maka tidak boleh digabung-gabungkan. Seperti misalnya ya, duhur dengan asar, itu kan berdiri sendiri Pak. Yang namanya duhur itu tidak bergabung dengan asar, ada waktunya sendiri. Sehingga misalnya orang sholat 4 rakaat jam 12, tak niati langsung aja deh, ini duhur sama asar sama isya. Sehingga nanti asar nggak usah sholat lagi, ya. Isya nggak usah sholat lagi, nggak bisa. Ya. Karena itu berdiri sendiri-sendiri. Tapi yang namanya sholat sunnah ini kan tidak berdiri sendiri-sendiri. Kita masuk ke masjid, otomatis namanya apa? Tahiyatul masjid. Mau diniatkan tahiyatul masjid atau tidak, namanya sudah tahiyatul masjid. Tidak diniatkan pun juga namanya sudah apa? Tahiyatul masjid. Karena sekali lagi, nama-nama itu bukan dari Nabi. Itu nama-nama adalah dari para ulama kita. Ya kalau ditanya dalilnya, ya gimana ya dalilnya itu? Menggabungkan itu. Menggabungkan itu kalau ditanya dalilnya secara umum saja. Umumnya adalah Nabi mengatakan di dalam hadis yang sahih, wa inna likulli imri'in ma nawa, wa inna dan sesungguhnya likulli imri'in untuk setiap orang itu ma nawa, apa yang dia niatkan. Nah, kemudian dari hadis yang umum seperti ini para ulama membahas, bolehkah seseorang itu satu amalan banyak niat? Membaca Al-Qur'an niatnya apa? 1, cari pahala, jelas itu. Yang kedua, niatnya adalah untuk meruqyah orang yang sakit yang ada di depan kita. Jadi kita membaca Al-Qur'an sengaja di depan orang sakit, niatnya 2. Cari pahala dan meruqyah orang sakit, tidak ada masalah. Pahalanya 2. Pahala ngobati orang sakit, pahala baca Al-Quran. Dan kemudian teknis sujud. Apakah sujud itu meletakkan tangan sekali langsung ke tempat wajah atau 2 kali? Jadi di tempatnya lutut dulu, baru kemudian geser lagi ke tempat wajah.
Itu semuanya tidak ada dasarnya secara rinci dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga masalah teknis itu bebas. Yang penting kita meletakkan tangan dulu, kan gitu ya. Atau kalau berpendapat yang meletakkan lutut dulu ya silahkan lutut dulu. Maka meletakkan langsung ke bagian wajah silahkan, diletakkan dulu di bagian lutut juga disilahkan. Yang penting apa? Mendahulukan. Jadi masalah teknis itu memang tidak pernah dibahas secara tegas oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang banyak sering ditanyakan orang kepada saya, gimana kalau seorang imam itu batal, Ustaz? Apakah caranya itu memberikan kode tertentu atau bagaimana caranya supaya makmum itu paham bahwasanya dia batal? Apakah misalnya meletakkan tangannya pada hidungnya sehingga isyarat ini adalah saya kentut misalnya gitu? Itu kan malah memalukan. Ya. Nah, maka saya katakan itu adalah teknis, kayak begitu nggak pernah disampaikan oleh Nabi, nggak pernah. Yang penting kita melakukan sesuatu yang orang itu paham. Kalau zaman dulu misalnya Umar bin Khattab ketika ditusuk oleh orang pada saat sholat subuh mengimami orang, nah ketika beliau jatuh itu sudah keluar darahnya, maka beliau orang yang di belakangnya ditarik tangannya maju, nggak apa-apa ditarik tangannya seperti itu. Atau kita ngomong nggak apa-apa, silahkan antum maju, saya batal, ngomong nggak apa-apa. Karena ngomong ini kan kita sudah keluar dari sholat kan, karena sudah batal. Ngomongi orang sholat nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu orang sholat ngomong, tapi kalau ngomongi nggak apa-apa. Bahkan mengucapkan salam kepada orang sholat boleh. Kita masuk rumah, kita lihat istri kita lagi sholat, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Tapi jangan diganggu ya. Assalamualaikum sambil dicubit pipinya, itu nggak benar. Salam biasa aja. Dan kemudian tentang pemilu, ini masalah berat. Dan saya bukan ahli fatwa, sehingga tidak bisa memberikan fatwa. Akan tapi saya mengikuti para kiai-kiai yang menurut saya adalah berhati-hati dalam masalah pemilu ini. Nah, sehingga apa yang saya lakukan itu sesuai dengan fatwa beberapa kiai yang saya temui. Mereka mengatakan bahwasanya memilih pemimpin atau mencoblos itu disesuaikan dengan kondisi saja. Kalau memang kondisi memerlukan kita memilih, ya kita milih. Tapi kalau tidak, maka nggak usah. Kondisi yang memerlukan itu misalnya gimana? Ada dua pilihan saja. Kalau kita tidak milih, maka nanti dikhawatirkan yang B menjadi pemimpin, padahal dia kafir. Jadi ada dua orang, satunya muslim, satunya kafir. Nah ini kita terpaksa ya. Maka kita kumpulkan umat Islam semuanya, milih yang A ini. Khawatir nanti kita dipimpin oleh orang yang kafir. Ya. Itu kan terpaksa seperti ini. Tapi kalau semuanya sama-sama muslim, ya. Semuanya sama-sama koruptor, terus gimana? Apa kita milih salah satu? Ya. Nggak usah milih, koruptor dipilih. Nah sekarang ini orang yang mencalonkan diri, itu kan semuanya tidak baik kan? Karena di dalam syariah Islam ini kita disuruh untuk tidak mencalonkan diri. Berarti kalau orang mencalonkan itu berarti kan tidak baik kan? Kita kan gitu Pak. Ini kaidah umum saja ya. Tapi memang di antara para calon itu kan ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang sholatnya genap ke masjid 5 kali ya. Ke masjid semuanya sholat jamaah. Nah itu mungkin kalau kita harapkan orang itu kalau menjadi pemimpin nanti akan mengubah masyarakat yang tidak sholat jadi sholat. Nah pada saat itu tidak ada masalah, kita milih dia ya, dengan harapan itu tadi. Tapi secara umum apa yang dilakukan di Indonesia pemilihan seperti ini, demokrasi ini adalah bukan syar'i ya, tidak syar'i. Karena di dalam Islam sudah tegas yang namanya pemimpin itu ada syarat-syaratnya. Tidak semua orang bisa mencalonkan diri, itu nggak bisa. Maka karena tidak syar'i ya nggak usah diikuti ya, kecuali kalau terpaksa itu tadi. Maka untuk masalah terpaksa atau tidak terpaksa, nah, kita serahkan kepada para kiai kita saja. Kalau kita berada di Solo ya tanya sama kiai yang ada di Solo. Ini kira-kira kita milih enggak? Ya. Untuk wali kota Solo misalnya, ya, mereka lebih paham siapa mereka. Ya. Karena kita bukan orang lapangan yang nggak paham secara mendetail. Kemudian berikutnya, bolehkah seorang pezina itu dinikahkan? Pertanyaannya adalah, pezina dinikahkan ini dinikahkan dengan siapa dulu? Jadi orang yang sudah dizinai kemudian hamil. Nah, hamil ini apakah boleh dinikahkan? Pertanyaannya dinikahkan dengan siapa? Kalau dinikahkan dengan orang lain selain yang menghamili dia, maka sepakat ulama tidak boleh. Tapi kalau dinikahkan dengan orang yang menghamili dia, nah di sini terbagi dua pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya itu boleh, ada yang berpendapat tidak boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i, seingat saya diperbolehkan. Sehingga kalau di Indonesia sering gitu Pak ya. Karena mazhabnya yang dianut apa? Syafi'i. Tapi di Saudi nggak boleh. Ya mazhabnya Hambali di Saudi. Di Hambali haram hukumnya. Nah sekarang kita lihat dalilnya.
Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, fala yastima'ahu, jangan menyiramkan airnya, maksudnya maninya, zar'a ghairihi, pada tanaman orang lain. Artinya, orang hamil itu kan sudah diairi oleh seseorang sehingga dia hamil. Nah, tidak boleh ada orang lain kemudian ikut-ikut mengairi di situ. Ya, nggak boleh. Ditunggu dulu sampai bersih rahimnya, lahir bayinya. Nah, kalau sudah bersih rahimnya, nah baru dinikahi. Kemudian apa? Diperbolehkan untuk mengumpulinya. Maka selain yang menghamili itu tidak boleh menikahinya. Jelas sepakat para ulama karena hadisnya sahih diriwayatkan Abu Dawud dan yang lain-lainnya. Tapi kalau yang menikahi adalah yang menghamilinya, nah di situ ada yang berpendapat, ya itu kan awalnya zina, tapi kan akhirnya tobat. Jadi awaluhu sifah wa akhiruhu nikah. Awalnya zina, akhirnya nikah yang baik. Ya nggak apa-apa lah. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada yang berpendapat, nah kalau diperbolehkan seperti itu, nanti banyak orang yang kemudian zina dulu aja deh, nikahnya nanti aja. Jadi seorang laki-laki ngelamar seorang anak perempuan nggak diizinkan oleh walinya perempuan. Udahlah kita zina dulu aja. Nanti kan diizinkan toh, nah gitu. Malah digunakan sebagai alasan. Sehingga kalau saya sendiri lebih sepakat dengan pendapat mazhab Hambali. Ya. Jangan diperluas seperti itu. Kecuali dalam kondisi yang sangat mepet. Misalnya nih ya, ada seorang yang tidak paham agama gitu. Sehingga rentang-renteng pacaran kesana kemari. Nah setelah hamil baru kaget dia. Akhirnya tobat, betul-betul tobat dan merasa salah gitu. Tapi malu gitu. Karena apa? Sudah hamil duluan. Nah kalau dia memang betul-betul tobatnya sangat tampak sekali. Sudah mau mengikuti syariat Islam, ingin ikut pengajian dan sebagainya, sholat rutin. Pokoknya tobatnya sudah drastis betul. Nah pada saat itu supaya dia tidak malu, maka tidak ada masalah untuk dikawinkan antara keduanya. Akan tapi harus tahu bahwasanya anak yang pertama dari hasil pernikahan tadi itu adalah tetap anak zina. Dia tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Kenapa? Karena dia itu muncul di dalam perut ibunya tadi dalam posisi dia belum menikah. Kan gitu. Meskipun setelah itu menikah, maka tetap anak dari hasil zina tadi tidak bisa disebut sebagai anaknya bapak tadi. Loh itu kan maninya bapak itu. Iya maninya bapak itu. Tapi karena itu mani itu dimasukkan secara dolim, maka yang punya mani tidak punya hak. Tidak boleh mengatakan ini anak saya. Tidak boleh. Kalau dia mengatakan ini anak saya, berarti dia bohong. Bohong nanti masuk neraka. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih? Beliau mengatakan, "Laisa li'irkin zalimin haqqun." Laisa tidak ada li'irkin zalimin untuk urat yang zalim haqqun, suatu hak. Orang zina itu orang zalim. Nah, karena dia zalim maka tidak berhak. Tidak berhak terhadap apa? Terhadap apa yang dia lakukan itu. Anaknya bukan anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya jadi kalau mau mengikuti mazhab Syafi'i dinikahkan boleh, tapi anak pertama bukan anaknya. Hanya anaknya ibunya, bukan anaknya bapak. Subhanallah wa rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.